Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sekarang Bu Guru absen dulu ya. Masuk semua hari ini? Ya, Bu Guru. Baiklah anak-anak yang soleh dan solihah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Rabbi zidni ilma warzuqni faham. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, sebagai rasa semangat kita terhadap nasionalisme, jadi kita membaca Pancasila. Masih ingat Pancasila? Masih Bu. Baca bersama-sama ya. Iya Bu. Ayo 1, 2, 3, 1 Pancasila. Satu. Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ternyata masih ingat semua ya sama Pancasila. Sebelum pembelajaran Bu Guru mulai, nah sekarang perhatikan video yang Bu Guru tayangkan. Nah, coba siapa yang bisa menyimpulkan dari video tersebut? Saya, Bu. Monggo Mas Anwar. Itu kayaknya bau sih Bu, nakal ganggu anjingnya tetangga, dikejar anjing itu Bu. Pas jatuh diibaratkan Mas Fauzi itu ya. Iya, pas jatuh ke kolam itu Bu. Mandi Pak. Kalau nakal gitu. Itu kalau nakal ya. Yang lain mungkin yang lain. Mbak Amia. Jadi anak yang pertama yang dikejar anjing itu, dia itu selalu berbohong terhadap temennya. Jadi ketika sudah berkata jujur bahwa dia dikejar anjing beneran, teman-temannya tidak percaya, tidak langsung percaya. Nah, itu akibat dari orang yang sering berkata bohong. Video tersebut ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang tema cita-citaku menjadi anak soleh. Subtemanya orang jujur disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah,
Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, yaitu ada 3. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, siswa mampu menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu siswa mampu membuktikan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, menyebutkan contoh sikap jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain dengan benar. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, sekarang Bu Guru jelaskan ya arti dari makna jujur. Apakah kalian ingin disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayo, ada yang ingin disayang oleh Allah? Ya, Bu. Nah, salah satu caranya agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan bersikap jujur. Nah, apa makna dari jujur? Jujur artinya yaitu lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Nah, orang yang jujur akan selalu berkata benar dan apa adanya. Orang yang jujur perbuatannya juga selalu lurus dan tidak mau berbohong. Serta dalam berbicara, orang yang jujur tidak ditambah dan tidak dikurangi. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, perilaku jujur tersebut telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak kecil, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Nah, Nabi Muhammad, karena kejujuran beliau, Nabi Muhammad itu mendapat gelar Al-Amin, yang artinya yaitu dapat dipercaya. Nah, karena Nabi Muhammad itu selalu jujur, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan. Jadi Nabi Muhammad itu sampai mendapat gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 119. Nah, sekarang coba Mbak Susi dibaca firman Allah surat At-Taubah ayat 119-nya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Alhamdulillah, ternyata ngajinya Mbak Susi sudah bagus ya. Nah, di sini artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, anak-anakku yang solih dan soliha, maksudnya di sini adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu bertakwa kepadanya dan agar kita berteman dengan orang-orang yang benar dan dengan anak-anak yang soleh. Anakku yang soleh dan soliha, jujur itu terbagi atas 3 macam. Yang pertama yaitu jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Mbak Sugianti diperhatikan gambar tersebut. Gambar apa itu? Gambar orang salat, Bu. Ya, benar, gambar orang sholat. Nah, orang sholat itu adalah salah satu bentuk sifat jujur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua yaitu adalah jujur kepada diri sendiri. Coba diperhatikan gambar tersebut. Mas Khairul Anwar, gambar apa itu? Ngerjakan ulangan, Bu Guru. Ya, ngerjakan ulangan. Jadi, ngerjakan ulangan itu adalah bentuk salah satu sikap jujur kita kepada diri sendiri. Kalau ngerjakan ulangan itu tidak boleh mencontek.
Jujur yang ketiga yaitu adalah jujur kepada orang lain. Sekarang Mas Fauzi, gambar apa? Ada gambar apa di situ? Ya, ada gambar anak dengan siapa? Seorang ibu, ya benar. Nah, salah satu bentuk sikap jujur kepada orang lain adalah sesuai gambar itu mengembalikan uang jajan tersebut kepada ibunya. Jadi sisa uang jajan dikembalikan kepada ibunya. Anak-anakku yang soleh dan solihah, sekarang keuntungan jujur. Nah, adapun keuntungan dari sifat jujur yaitu yang pertama dicintai Allah dan Rasul-Nya, kemudian dipercaya orang lain, kemudian mempunyai banyak teman kalau kita jujur, dan disenangi teman. Jadi hidupnya juga tentram dan bahagia serta selamat dari azab dan bahaya. Sekarang Bu Guru bagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 4 orang ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Mas Fauzi sama Mbak Amia sama Mbak Susi dan Pak Anwar. Kelompok 1. Kelompok yang kedua yaitu Mbak Sungida, Mbak Sugianti, Mas Azhar dengan Mbak Sriwati. Nah, tugasnya yaitu tugas kelompok 1 adalah gambar 1 dan gambar 2. Maksud dari gambar itu ya. Terus kelompok 2 gambar 3 dan gambar 4. Nah, ada gambar apa di situ? Termasuk perbuatan terpuji atau tidak? Nanti dijelaskan. Bu Guru kasih waktu 5 menit ya. Ya, Sudah selesai ya? sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang kelompok 1. Gambar 1 ini ada teman yang menemukan pensil, Bu. Tetapi temannya yang satu menolak karena itu bukan pensilnya. Terus gambar yang kedua ada anak yang mengembalikan uang saku masih sisa mungkin, Bu. Ya, bagus kelompok 1. Bagus. Untuk gambar 3 itu ada anak yang ujian garap tes tapi nyontek itu, Bu. Ngerpak itu, Bu. Ya, nyontek. Terus untuk yang gambar 4 itu anak yang percaya diri mengerjakan soal tes dengan sungguh-sungguh. Itu, Bu. Ya, bagus. Nah, berarti anak-anak ini sudah paham semua ya maksud dari sikap jujur. Baik jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada orang lain. Sekarang Bu Guru tanya, makna jujur itu apa? Ya, tidak bohong, tidak curang, berkata apa? Berkata apa adanya. Tadi sikap jujur itu dibagi menjadi berapa macam? Jujur kepada Allah, terus jujur kepada diri sendiri, dan yang ketiga Jujur kepada orang tua. jujur kepada orang lain. Alhamdulillah, ternyata anak-anak saya yang soleh dan soleha sudah pada mengerti semua ya. Nah, sebagai tugas kalian di rumah, yaitu kalian membuat kegiatan rutin ya yang menunjukkan penerapan sikap jujur sehari-hari di rumah. Dikumpulkannya nanti minggu depan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kita harus selalu membiasakan diri bersikap jujur kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun kita berada. Baik bersikap jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain.
Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu, agar apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil Rabbil alamin. Nah, akhirnya dari Bu Guru, terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.